Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada subuh yang penuh barakah ini, subuh istimewa, subuh yang ke-200 PSN Pejuang Subuh Nongsa. Hadir bersama kita Ketua Pejuang Subuh Nongsa Al-Mukarram Haji Zulkifli. Beliau tidak hanya PSN tapi juga PNS, Pegawai Negeri Sipil. Guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir bersama kita. Kemudian yang teristimewa itulah penulis buku yang dilaunching pada subuh ini, yaitu hamba Haji Marsokwan bin Abdul Wahab. Saya sampai ke Mesir, mendarat di Kairo International Airport pada tanggal 5 September tahun 1998. Hampir seperempat abad, 22 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Lalu kemudian menggabungkan diri di KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Waktu itu belum lagi berpisah antara Provinsi Riau Kepri dengan Riau. Maka kami mahasiswa Indonesia bergabung di beberapa persatuan kekeluargaan. Yang dari Aceh di KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Yang dari Sumatera Barat di KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Yang dari Jakarta di KPJ, dan macam-macam dari Sabang sampai Papua. Dan yang dari Riau dengan Riau Kepri di Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Dan di antara senior saya, kakak kelas saya adalah Ustadz Marsokwan. Tapi saya tak lama bersama dengan beliau, hampir tak sampai setahun. Setelah itu beliau mendapatkan beasiswa dari Universitas King Saud di Riyadh. Dia pun meninggalkan kami karena di Mesir tak banyak beasiswanya. Fasilitas di Saudi Arabia lebih baik. Jadi beliau pergi ke Saudi Arabia di Riyadh, 1000 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian setelah itu kami pun putus kontak, tak dapat kabar berita. Saya tanya-tanya, di mana Ustadz Marsokwan sekarang? Beliau bekerja di sebuah perusahaan yang hebat, namanya perusahaan Exxon. Lalu kemudian beliau kembali ke aslinya, berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Seandainya Tuan Haji, Tuan Guru Abdul Wahab hanya menyekolahkan anaknya sekolah umum, mungkin hari ini kita bangga sebagai insinyur, sebagai pakar, sebagai bisnismen, sebagai pengusaha. Tapi nikmat yang didapatkan untuk agama tidaklah senikmat hari ini. Betul kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang ingin diberi Allah kebaikan, maka didalamkannya ilmu agama. Di pelajaran pertama yang ingin saya ungkapkan dari buku yang dilaunching pada subuh ini adalah bahwa jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Sekarang banyak orang takut anak sekolah agama, takut tak makan. Padahal sengaja dibuat Allah jauh antara otak dengan lambung supaya kita jangan terlalu memikirkan makan. Dan aneh, manusia zaman sekarang sibuk mencari makan sampai tak sempat makan. Usus gelombang sakit mah gara-gara tak makan karena sibuk cari makan.
tidak mau menyekolahkan anak sekolah agama karena takut tak makan. Dijauhkan Allah lambung dari otak supaya kita jangan terlalu memikirkan makan, karena berbagai macam penyakit al-maidatu kullu da, semua penyakit berawal dari lambung. Jadi ada yang terlalu memikirkan makan karena otaknya dekat dengan lambung, itu disebut dengan otak udang. Kalau ada yang meminang anaknya SH, MH, cepat diterimanya. Tahu dia pengacara, gajinya per detik. Kalau ada yang meminang anaknya SE, sarjana ekonomi, tahu dia ini kerjanya menghitung duit di bank, walaupun yang dihitung duit orang. Kalau ada yang meminang anaknya dokter, apa lagi, cepat-cepat dipinangnya, walaupun tak sembahyang. Tapi kalau SAG datang meminang, tak dikasih masuk, sarjana alam goib. Apa yang bisa nanti dikasihnya? Ini yang saya ceritakan, ini fakta dan data. Balik anak dari Mesir, balik dari Saudi Arabia mau menikah, takut orang ngasih. Detail LC, lagi cemas. Apa yang terjadi dengan kami? Kami senior saya Ustadz Mansofwan, di atas lagi Ustadz Haruna Hasim, jauh di atas kami. Hari ini Ustadz Haruna Hasim menjadi guru kita. Kemana kita pergi, murid-murid beliau. Dan yang membawa saya pertama kali ke Batam ini adalah Ustadz Haruna Hasim. Sejak 2014 sampai 2022, 8 tahun sudah bolak-balik ke Batam. Dari mulai tak ada jamaah sampai bagaimana supaya tak ramai jamaah. Inilah perjalanan ke Batam ini. Jadi kalau ada orang sampai hari ini takut menyekolahkan anak sekolah agama, maka ambillah pelajaran supaya kita tidak menyesal. Akhirnya beliau pulang ke Batam dan gerakan beliau luar biasa. Saya lihat senior-senior saya ini luar biasa. Ustadz Haruna Hasim dengan gerakannya berawal dari Masjid Jabal Arafah, lalu kemudian Ustadz Mansofwan menggalang kekuatan dari berbagai macam anak-anak muda, sampailah subuh ini, subuh yang ke-200. Kalau ada orang tua sholat subuh biasa, memang tak ada kegiatan lain. Tapi anak muda sholat subuh, ini baru luar biasa. Tadi begitu sampai dikawal oleh anak-anak muda, nampak jaketnya di belakang, bikers subuhan. Dengar takbir anak muda di jantung awak hampir tanggal. Kalau ada yang kerasukan setan diganggu, ini cukup dengan takbir anak muda ini keluar hantu setan. Nah, inilah pentingnya anak-anak muda ini dipersatukan. Alhamdulillah Ustadz Mansofwan bisa menyatukan anak-anak muda ini. Kegiatannya apa? Subuh ahad, sholat ke masjid keliling. Dan ternyata masjid yang menjadi tuan rumah keliling masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, mereka datang tidak menyusahkan. Jadi dalam bayangan saya Ustadz Mansofwan akan datang ke masjid-masjid ini menyusahkan. Masjid menyediakan sarapan, menyediakan kopi, menyediakan teh, menyediakan air, menyediakan makan, menyediakan minum. Ternyata masjid yang disinggahi itu diberi bantuan 500.000. Allahu Akbar. Dengan 500 tadi tak kuat lagi tadi. Jadi mereka datang tidak menyusahkan. Sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah pengajian. Ustadz Mansofwan sendiri ceramah. Ilmu beliau dari pesantren, tamat pesantren pergi ke Kedah Malaysia, tamat dari Malaysia pergi ke Mesir Al-Azhar Kairo, tamat dari Al-Azhar Kairo pergi ke King Saud Riyadh. Ilmu yang sudah didapatkan tadi, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang, liyatafaqahu fid-din. Ada 2-3 orang yang belajar agama. Jangan semuanya pergi jihad perang, ada beberapa orang belajar agama.
Tujuannya apa? Setelah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pulang ke kampung halamannya berdakwah. Tujuan akhirnya bukan untuk viral, bukan untuk terkenal, bukan untuk jadi tokoh, tapi untuk la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan masyarakat menjadi takut kepada Allah. Tiga sinergi yang mesti berpasangan. Kalau tiga-tiga ini tidak ada, gagal masyarakat. Pertama, anak muda belajar agama. Kedua, setelah belajar agama pulang ke kampung halaman. Ada anak Batam, anak Kepri belajar agama, tapi tak balik-balik, nyangkut di Jakarta, nyangkut di Kuala Lumpur, nyangkut di Kairo. Umat di kampung, anak muda main judi, sakau, narkoba. Siapa yang akan memberikan peringatan? Mendidik umat ini tidak seperti memandikan beruk. Memandikan beruk itu diikat pakai tali, campakkan dia ke sungai, ditonton dari atas. Tak bisa. Dia mesti macam memandikan kuda. Memandikan kuda itu ikut kita basah. Orang kalau memandikan kuda bisa jadi dia basah, kuda itu tak basah. Maka umat ini tak bisa kita ceramahi dari jauh. Andai Ustadz Marsofwan dosen di Kuala Lumpur, dosen di Malaysia, datang sekali-sekali, itu namanya dakwah cicip-cicip. Tapi beliau tidak begitu. Langsung ke masjid, ditengoknya orang sholat subuh. Mana anak-anak muda? Kenapa kau tak sholat subuh? Yudhiru qawmahum idza raja'u ilaihim. Tapi puncak ujungnya adalah la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang Nongsa, orang Batam, orang Kepri, orang Sumatera, orang Indonesia, dunia Islam yahzarun, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya. Sekarang kalau diurutkan, kenapa umat tak takut? Karena ulama tak balik. Kenapa ulama tak balik? Karena tidak belajar agama. Jadi artis di Jakarta ditokohkan orang sebagai tokoh agama, padahal tidak punya basic agama. Saya tausiah ke Malaysia, ditengok dulu mana ijazah S1, mana ijazah S2, mana ijazah S3, apa akidahnya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab apa. Ceramah saya ke Bandar Sri Begawan, di briefing oleh utusan dari Mufti, ditanya dulu, kirim dulu paspor, kirim ijazah, jelas baru boleh ceramah. Tempat kita enggak, asal modal sorban, jubah, berjanggut sikit boleh ceramah. Mana bisa begitu? Akhirnya susah kita buat penceramah naturalisasi yang datang dari kota-kota. Masyarakat kita pula, kalau orang tempatan, orang daerahnya ceramah, tahu dia datang. Kalau datang penceramah dari Jakarta, dari Surabaya, mau datang. Kita betul. Jadi siapapun yang datang ke Batam nanti di screening dulu. Kalau tidak, kita asing membasuh ceramah. Lalu cuci balik. Berjalan di tempat yang diceramahkan pun sudul itu aja. Maulid bid'ah, nuzul Quran bid'ah, suluh bid'ah, terakat bid'ah. Inilah ceramah yang paling enak. Tak usah baca buku, tak usah baca kitab, asal masuk ke masjid, bid'ahkan aja malam-malam orang. Tahlil bid'ah, nuzul Quran bid'ah, maulid bid'ah, zikir bersama bid'ah, doa bersama bid'ah, zikir kuat-kuat bid'ah. Bid'ah ke masjid satu lagi, itu juga ada semua. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Habis itu balik nanti penceramah-penceramah di luar kota ini, ustadz yang di dalam itu juga lagi menjelaskan. Ada pertanyaan jamaah? Ada ustadz. Apa dalil kita zikir bersama-sama? Alhamdulillah itu tidak terjadi di tempat kita karena kecerdasan. Walikulli qaumin had. Setiap kampung, setiap kaum mesti ada yang selalu membawakan hidayah. Siapa itu? Anak-anak yang disekolahkan agama. Generasi kami sudah selesai. Sekarang generasi anak-anak kita
kita. Apakah kita siap menyekolahkan anak sekolah agama? Siap. Dari bunyinya macam tak siap. Kirimlah anak sekolah ke Mesir, kirimlah anak sekolah ke Riyadh King Saud, kirimlah ke pesantren, kirimlah ke Kedah. Jangan takut tak makan. Sampai hari ini Abdul Somad, Ustadz Marsofwan, Ustadz Haruna Hasim makan. Memang kami tak kaya, tapi kalau batas makan pakai ini rasanya cukup. Pakaian saya ini, pakaian Ustadz Marsofwan coba panjang, made in black. Pakaian Ustadz Haruna Hasim, masalah kendaraan, masalah hidup, masalah, maka jangan khawatir tentang masalah kehidupan. Insyaallah, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi. Kalau kau punya anak untuk mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau punya anak untuk mencari akhirat, dunia bersimpuh di bawah tapak kakinya. Insyaallah. Ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Nah, banyak juga ustadz sibuk ceramah, meninggal. Penceramah ini cepat betul meninggal. Kenapa? Makanannya enak. Kalau ceramah lah kita diundang bupati, diundang gubernur, diundang orang kaya, disediakan makanan, ada udang, ada kepiting, ada ketam, ada sotong, ada cumi, ada semua yang kolesterol. Yang pertama kali dipersilakan makan siapa? Ustaz. Itu maka kalau ada racun Ustaz itu mati duluan. Di dalam badan kambing kolesterol paling banyak di otak kepala kambing. Dan setiap kenduri di meja depan ada piring besar yang dikasih kepala kambing itu siapa? Ustaz. Santan, kolesterol, gula, diabetes, otak kambing, kolesterol, udang. Itu dikasihkan ke Ustaz. Apa tak mati Ustaz itu duluan? Akhirnya tak sempat menulis ceramah subuh, ceramah duha, kultum zuhur, ceramah ibu-ibu habis asar pengajian wirid yasin, ceramah dari maghrib ke isya, ceramah isya. Kalau Ramadan tambah lagi ceramah i'tikaf malam, ceramah, mati, tak sempat menulis. Maka menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Anak istri tak kenal. Sekarang sehebat-hebatnya orang Kepri, sehebat-hebatnya orang Batam, ada tak yang bisa menceritakan tentang anak istri Raja Ali Haji? Tak ada yang ingat, tak ada yang tahu rumah besar yang dibangun. Mana rumah Raja Ali Haji? Tapi kenapa orang mengenal beliau? Karena gurindam, God bless. Karena kitab-kitab yang beliau tulis dan jejak ini dilewati oleh Ustadz Marsofwan, beliau menulis. Judulnya, kok harus sholat subuh? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa mesti pakai kok? Rupanya ini bahasa anak muda. Kalau orang tua macam saya yang menulis buku ini, manfaat dan fadilah sholat subuh. Nah, ini bahasa anak muda. Rupanya kalau anak muda yang tulis buku bahasanya pun muda. Kok mesti sholat subuh? Kenapa tak sholat maghrib? Kenapa tak sholat Idul Fitri, Idul Adha? Kenapa tak sholat Jumat? Kok sholat subuh? Jadi memang orang-orang marketing ini luar biasa. Jadi baru menengok sampulnya, kesan pertama begitu menggoda. Apalagi menengok sampulnya dia sedang sholat ini, muncul kok sedang tasawuf. Nah, maka begitu juga. Untung saya menengok di bawah ini, kalau tidak berapa lama berkawan kenal, 22 tahun, 24 tahun. Setahu saya beliau nama Ustadz Marsofwan. Kok jadi hamba? Haji Marsofwan bin Abdul Wahab.
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik pembaca itu ingin mengetahui isinya. Dapatkan di nomor berikut ini. Sempat dia menulis. Ada orang sibuk menulis sampai tak sempat berbini. Ada orang sibuk berbini sampai tak sempat menulis. Ustaz Marsofwan lengkap semua. Ada bininya, ada anaknya. Semalam 8 orang. Semalam saya datang akikah anak beliau. Kata Nabi, tazawwajul alwadud, nikahilah perempuan yang subur dan yang penyayang kepada anak. Beliau Imam Nawawi banyak kitabnya. Kitab hadis paling kecil Arba'in Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Al-Azkar Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi tak punya anak, tak nikah. Maka datang Syekh Abdul Fattah Abu Huddah menulis kitab Al-Ulama Al-Muzzab Alladzina Azharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tak menikah karena sibuk menuntut ilmu. Ustaz Marsofwan sibuk menuntut ilmu tapi kembali menikah dan sempat menulis buku. Jadi dimotivasi untuk jombloan sejati. Kau kenapa tak nikah? Inilah Pak Ustaz sibuk nulis. Ada buku kau tulis? Enggak. Apa yang kau tulis? Status. Ini motivasi untuk anak muda, untuk dosen, untuk intelektual muslim, adik-adik kami LC dari Al-Azhar. Nih, balik kalian ke kampung halaman. Tengok Ustaz Marsofwan. Jangan takut balik. Ini banyak juga LC ini takut balik. Kalau kenapa tak balik? Nanti balik jadi apa? Kami tetap juga jadi orang. Tetap juga bisa bermasyarakat. Nanti kalau kami balik, Pak Ustaz siapa yang menerima kami jadi menantu? Siap Bapak Ibu menerima LC? Nah, 2-3 orang aja. Balik ke kampung halaman, menikah, punya anak, berdakwah di tengah masyarakat, garap selamatkan anak-anak muda. Anak muda nih kalau tidak dibawa oleh Ustaz Marsofwan, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan sakau, sibuk dengan narkoba, yang tak punya duit beli lem kambing, yang cuma modal sikit-sikit mau mabuk juga akhirnya dicampur kopi pakai spiritus. Begitu diminum bukan mabuk, mati kontan. Sibuk dengan LGBT, sibuk dengan game online, sibuk dengan judi online, sibuk dengan kripto, sibuk dengan macam-macam. Akhirnya jauh daripada Allah. Ada magnet-magnet yang membuat anak muda ini berkumpul. Akhirnya terwujudlah 200 subuh hari Ahad. Kenapa dipilih hari Ahad? Hari libur. Banyak orang membalaskan dendam sakit hatinya hari Ahad. Kau tak sholat subuh, tanggal merah. Kau pikir malaikat maut tak datang tanggal merah? Nyatapnya malaikat maut itu PNS. Akhirnya jadilah buku yang beliau tulis. Apa isinya Pak Ustaz? Membacakan buku dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Tak mungkin. Mana bisa dibahaskan buku di dalam 60 menit? Maka saya melihat daftar isinya. Beliau membahas pada pembahasan pertama apa sebetulnya hakikat ibadah. Ibadah secara umum. Ibadah diambil dari kata abdun, hamba. Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau saya punya orang Melayu, dia kalau bicara, dia merendahkan dirinya sebagai hamba sahaya. Maka dia selalu mengatakan sahaya. Itu asal kata saya itu sahaya. Sama dengan sahaja aku, sengaja. Sahaya artinya hamba. Dulu orang-orang
Kalau ada seorang hamba budak, sekarang sudah tak ada lagi perbudakan kecuali di bumi Melayu, masih banyak budak-budak. Budak-budak Kepri, budak-budak vokalis, budak-budak di bumi Melayu masih banyak. Di Kalimantan pun ternyata masih banyak budak-budak. Saya baru balik dari Pontianak, kata Ustaz Lukmanul Hakim, Ustaz, perbudakan sudah dihapuskan di dunia, tapi di Kalimantan Barat masih ada, masih banyak budak-budak kecil. Kalau ada budak hamba sahaya, lalu kemudian dia bekerja mengambil upah kepada orang kaya, beternak, mengurus kambing, mengambil rumput, menyiram kebun, memetik kurma, lalu dia digaji oleh tuan, digaji oleh yang punya tanah. Pertanyaannya, gajinya itu untuk dia atau untuk tuan? Untuk tuan, karena dia tak punya apa-apa. Hamba sahaya tak punya apa-apa. Kalau hamba sahaya punya istri, istrinya melahirkan anak, maka anak si hamba sahaya menjadi milik tuannya. Anaknya bukan punya dia, hartanya bukan punya dia. Maka ketika Islam datang, manusia tidak lagi boleh menjadi budak hamba sahaya kepada manusia, tapi dia berubah menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Kenapa? Karena awalnya manusia itu hamba. Maka saat dia beribadah, dia sedang menghambakan dirinya kepada Allah. Dibahas Ustaz Marsofwan dari mulai hakikat ibadah, lalu lebih spesifik lagi hakikat sholat. Tidak boleh putus kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan putus kontak kepada Allah, putus kontak ke PLN aja kacau sholat subuh hari ini. Saya yakin makmum di belakang tuh ragu-ragu mau sujud. Iya apa tidak? Kawan di sebelah dia bilang Allahu Akbar, tapi kan dalam hatinya, apa iya ini perintah dari imam? Suara imam kan tak kedengaran. Lalu putus listrik. Bagaimana putus hubungan dengan Allah? Jadi kalau ditanya, kok sholat subuh? Karena orang awal hidupnya adalah di waktu subuh. Saya ulang sekali lagi, manusia ini awal hidupnya di waktu tidak semua. Apakah subuh ini ada orang awal hidupnya jam 8 nanti? Ada. Yang telinganya disumbangkannya jadi WC setan. Siapa itu Pak Ustaz? Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, tak sholat subuh, bala syaitanu fi udhunihi, setan kencing di telinganya. Tertulis di sini, toilet setan, WC setan. Sedangkan WC orang beriman aja bau setan, tak mungkin WC setan bau kita. Menyediakan WC setan. Di sini juga menjawab pertanyaan jamaah selama ini. Ustaz Somad, gimana caranya biar sholat khusyuk? Kenapa waktu saya sholat ingat drama Korea? Kenapa waktu saya sholat ingat jam tinggal di kamar mandi? Kenapa waktu saya sholat ingat ternyata belum beli sayur? Kenapa waktu sholat ingat remote disimpan di mana? Handphone lupa dibawa. Dijawab Ustaz Marsofwan tentang cara khusyuk sholat, hakikat sholat. Sholat membuat sehat. Jadi dalam buku ini beliau membahas dari mulai secara spiritual tasawuf, juga menurut medis kesehatan. Kenapa orang sholat itu sehat? Dan ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Darah dari jantung ini disemburkan ke otak, membawa oksigen. Kalau kurang oksigen menyembur ke otak, itulah menyebabkan stroke ringan dan lama-lama stroke berat, stroke betulan, tak mati, setengah mati. Maka kalau orang sholat, maka saat itu dia bersujud lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Waktu ruku
raga, mengalir darah. Orang yang hanya duduk saja tak mengalir darahnya. Siapa yang paling banyak duduk? Ustaz. Tadi malam ceramah berdiri, sekarang duduk. Nanti kajian duha duduk, kajian zuhur duduk, Masjid Jabal Arafah duduk, olahraga jarang. Tapi orang kalau dia sholatnya betul, maka manfaat olahraga didapatnya. Tapi jangan gara-gara ini sholat niat sholli fardhu subhi lil olahraga. Manfaat kesehatan dari sholat itu bonus. Dari mulai mata, ternyata kata dokter mata yang ngaji, mata menengok tempat sujud. Makanya waktu sedang sujud itu mata dibuka apa ditutup? Mata menengok dekat, menengok jauh, latihan. Tengok jauh, tengok dekat. Turun darah ke otak. Kalau kita sedang sekarang, otak di atas, jantung di bawah. Waktu sedang sujud, jantung di atas, otak di bawah. Yang tak ada otak, makanya tak otak. Begitu sempurnanya. Tulang ini tidak ada pori-porinya. Maka kalau dia mau dikasih makan, semua ada lubang mulut, pori-pori. Tapi kalau tulang bagaimana cara mengasih makannya? Maka mesti bergerak banyak. Tulang-tulang bergerak waktu sholat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Leher bergerak. Tahiyatul masjid 1, 2. Qabliyah subuh 1, 2. Salat subuh 1, 2. Salat isyraq 1, 2. Salat duha 1, 2. Tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat taubat. Bergerak leher, maka sehat leher. Orang yang tak sholat menggerakkan leher seminggu sekali waktu senam pagi, itu pun online. Teng. Leher tak bergerak, biji mata bergerak, menengok instruktur pakai celana sempit. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang kotor. Tapi kalau dia sholat, ini Ustadz Marsofwan Mumpuni, Masya Allah, Tabarakallah. Masuk bab 2, definisi sholat subuh, dalil sholat subuh, tata cara sholat subuh. Sampai kunut pun di buku ini beliau bahas kunut, dan kalau sholat subuh beliau pakai kunut. Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Setelah itu tadi beliau membaca sir, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayk wa la yu'izzu man 'adayk, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Kenapa tak dibaca jahar yang itu, Pak Ustaz? Karena itu doa, karena itu sana pujian. Yang 5 tadi doa, dibaca jahar, diaminkan oleh makmum. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu tidak diambilkan, tapi baca sendiri. Fa innaka taqdi wal yaqdi 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayk wa la yu'izzu man 'adayk. Yang hafal, yang tak hafal dia aja lah kalau tapi kan gengsi, takut ditengok kawan sebelah, pura-pura. Kenapa kau gerakkan mulut? Ada CCTV di atas. Pas pulang
pula CCTV itu mengarah ke pejabat di bawah. Takut nanti di komen orang, gak hafal doa kunut deh. Untung ada kopi. Selamat oleh masker. Tapi kemudian di ujung tadi Ustaz Marsofwan jahar lagi. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar wal suyuf al mukhtalifata wal syada'ila wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Kenapa dijaharkannya lagi? Karena doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tak berkunut 2. Yang tak berkunut paling tua dengan paling kecil, Hanafi, Hambali. Yang berkunut 2, Maliki dengan Syafi'i. Maliki dengan Syafi'i berbeda. Maliki kunutnya sebelum rukuk, sehabis ayat Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca kunut, tak berbunyi. Di Maroko begitu, karena Maroko mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi bil majdi syai'an. Allahumma hadina fi man hadait. Andai di sini ada yang bermazhab Hambali. Hambali berkunut apa tak berkunut? Memang kalau belum sarapan ini payah lengkap. Andai ada di sini bermazhab Hambali. Hambali ini berkunut apa tak berkunut? Tidak berkunut. Jadi makmum. Dan tadi imamnya bermazhab Syafi'i. Imamnya berkunut, makmumnya mazhab Hambali tak berkunut. Pertanyaannya, apakah makmum itu ikut angkat tangan dan mengucapkan amin? Ditanyakan kepada Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibn Utsaimin, ya, bagaimana kalau saya jadi makmum? Saya bermazhab Hambali, tak berkunut. Imam saya membaca kunut subuh. Apakah saya angkat tangan dan mengucapkan amin? Kata Syekh Ibn Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Syekh Ibn Utsaimin jenderal bintang 4. Tiba-tiba yang kopral-kopral mengatakan jangan amin. Mau ikut jenderal atau kopral? Tengok-tengok jenderalnya juga. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Imam Syafi'i berkunut subuh. Pernahkah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i? Carilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang membid'ahkan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang sekarang membid'ahkan kunut subuh, itu lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau engkau sholat dan imammu bermazhab Syafi'i, angkat tanganmu dan aminkanlah. Ini sekarang banyak tak mau mengaminkan doa kunut imam. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Kau aja. Diprovokasi pula lagi jamaah. Jangan ikut gerakan pejuang subuh nongsa. Kenapa? Karena imamnya berkunut dulu. Sekarang alhamdulillah sudah tak ada lagi kelahi antara kunut tak kunut, karena sama-sama tak sholat subuh. Daripada sholat subuh ini membuat kita kelahi, baguslah kita tak usah sholat subuh. Na'udzubillah. Jadi buku ini fikihnya ada, tasawufnya ada, medis kesehatannya ada, sosialnya ada. Memang Ustaz nih kalau jualan. Waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh. Sekarang banyak orang tak tahu waktu sholat subuh.
dia waktu sholat subuh kapan? Kalau sholat zuhur jelas. Kapan? Tergelincir matahari. Bagaimana kita tahu matahari sudah tergelincir? Saat bayang-bayang bergeser. Nih, tiang. Nampak bayang-bayang. Ini bayang-bayang. Berarti mataharinya udah dari sini. Ini arah barat, ini arah timur. Bergeser ke barat, masuk waktu zuhur. Asar. Dari mana kita tahu waktu sholat asar? Saat bayang-bayang sama tingginya dengan tiang. Ini belum masuk waktu asar. Kenapa? Bayang-bayangnya segini. Segini tingginya, segini juga tinggi bayang-bayang. Masuk. Maghrib, nampak rona merah di sebelah barat matahari tenggelam. Nampak kuning jingga. Masuk waktu maghrib. Kapan masuk isya? Habis tak ada lagi nampak. Berarti isya sudah masuk. Zaman dulu orang kalau mau sholat menengok alam. Zaman sekarang ada orang tak keluar alam dari pagi sampai malam di kamar, bisa tahu dia waktu sholat. Dari mana? Smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. Handphonenya cerdas, asal zuhur azan handphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal asar azan handphone. Yang punya handphone tak pernah ke masjid. Bukit kan ku daki, lautan kan ku seberangi, masjid ku lewati. Pasti belum masuk pejuang subuh noksa. Oh, nyebut PNS saja deh. Padahal PSN. Nah, ini semua dibahas tentang waktu sholat subuh. Batasan kapan? Ini banyak orang tak tahu batasan sholat subuh. Batasan sholat subuh menurut dia kapan dia bangun. Bangun jam 7 dia sholat subuh. Bangun jam 8 dia sholat subuh. Pas ditanya, sholat apa kau tadi? Sholat duha. Kau pakai kunut? Kok sholat subuh dibahas Ustaz Marsokwan? Kok sholat subuh? Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, la atauhuma aqwan, mereka akan datang sholat subuh walaupun merangkak mereka datang. Apalagi naik motor. Kau tadi sholat subuh, aku merangkak. Kenapa kau merangkak? Minyak habis dia. Kau? Aku tak merangkak, mendorong. Kenapa? Gusi basah. Sholat subuh paling banyak manfaatnya. Kenapa? Negara yang paling maju adalah negara yang paling awal bangunnya. Kami di Pekanbaru azan jam 5 kurang sedikit. Tapi ternyata di Asia Tenggara orang yang paling cepat bangun adalah kecamatan di seberang belakang Padang. Namanya Kecamatan Singapura. Itu orang paling cepat bangun. Mereka bangun bukan untuk sholat subuh, bangun untuk menghidupkan laptop, komputer, akan menghidupkan kantor segala macam. Jam 4 sudah bangun. Yang punya teori kita, yang punya ajaran Nabi kita, yang mengamalkan orang lain. Orang kita kalau dibangunkan, kau bangun, pergi cari ikan. Kalau rezeki kita akan kemana? Bangun cari rezeki, buka ruko. Rezeki sudah dijamin Allah. Kalau ada suami ibu macam ini, jangan marah, jangan ngamuk, diam aja. Iyalah bang, tidurlah bang. Nanti pas siang dia tanya, mana makan siang kita? Rezeki dijamin Allah bang. Ini bukan ahlus sunnah. Ini namanya kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah, kelompok ahlul bid'ah yang tidak mengikut takdir sesuai dengan pemahaman Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mesti ada ikhtiar dan usaha. Tengoklah
banyaknya air minum untuk saya. Ini kopi susu. Ini empat ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz milik saya. Betul? Tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa subuh yang ke-200 bedah buku kau nanti akan dapat 4 minum untuk saya. Tapi kalau saya tak berusaha untuk mengulurkan tangan, membuka botolnya, membuka tutupnya, melekatkannya ke mulut dan menarik nafas untuk menghirupnya, mau dia masuk ke dalam? Begitu juga lah rezeki kau di tengah laut. Keluar menetas telur ikan, 200 ikan. Tertulis di situ ada nama ikan milik Abdul Somad. Kalau sudah milik saya, pasti untuk saya. Betul? Datanglah orang memancing di pulau-pulau kecil saja, mancing. Dapatnya ikan untuk dia. Yang ikan Abdul Somad tidak. Abdul Somad di Pekanbaru, tak mungkin ikan ini nyasar ke Sungai Siak. Tapi tertulis di situ punya Abdul Somad. Ikan mahal pula. Apa ikan yang paling mahal di Kepri? Ikan sagai. Berapa sih? Sagai. Ikan sagai 70.000. Itu kalau dimasak datang tamu agak banyak sedikit sendoknya, menangis tuan-tuan. Belanjalah bini pejabat orang kaya ke pasar ikan Batam. Yang kalau menengok ikan itu 3 jari ini berapa sekilo? Ini harganya 70.000 sekilo, gak tawar-tawar lagi. Angkat, diangkat dimasak mereka. Pas dimasak, pas acara tabligh akbar Abdul Somad. Ketika ikan-ikan sudah diletakkan di atas meja, meja bupati, meja gubernur, meja wali kota, meja DPRD, meja DPD, meja DPR RI, pas giliran makan, siapa duluan dipersilakan? Ustaz, silakan. Tapi kalau saya tak berusaha untuk mengambilkan sendok, mau dia masuk ke piring saya? Mau. Berapa kali saya disendokkan orang? Tapi kalau saya tak berusaha untuk menyuapkannya ke mulut, mesti ada usaha dan ikhtiar. Jadi kenapa sholat subuh paling banyak? Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu subuh. Makanya ada ungkapan nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok. Zaman sekarang rezeki ini udahlah dipatok ayam, diterkap kucing, disambar geledek. Kita tak dapat apa-apa lagi. Makanya cepat-cepat bangun, cepat-cepat sholat subuh, cepat-cepat berangkat. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sejak ikut gerakan pejuang subuh Nongsani, sholat subuhnya mantap. Tapi hari Ahad aja. Kenapa dibuat hari Ahad? Karena hari Ahad hari libur. Banyak orang membalaskan sakit hati tidur hari Ahad. Aku sakit betul hatiku, berangkat ke kantor, berangkat sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Ahad mau tugas sampai bangunnya maghrib. Emang betul tak bangun-bangun. Rupanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat yang mendatangkan keajaiban dalam diri sendiri. Ada orang non-muslim tak Islam, dipostingnya video saya di Instagramnya karena satu alasan. Karena di situ membahas tentang sholat subuh. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Rupanya terpaksa awalnya bangun subuh. Di pesantren bangun subuh itu dulu dipukul pakai batang sapi. Sekarang aja tak bisa main pukul karena Komisi Perlindungan Anak. Cobalah kau pukul santri itu kalau tak masuk sel. Makanya anak-anak itu sekarang jadi hantu, jadi setan. Kalau zaman kami dulu, ini tangan ini tak terhitung lagi kita berapa kali kena rotan. Bukan sebesar ini rotan. Dari mulai mengaji kecil pukul pakai rotan. Wah, belakang pakai rotan. Dibelah 4 pula. Rotan itu mau yang ngasih ke guru mengaji.
Pak Ustaz, ini anak aku, namanya Abdul Somad. Nanti kalau dia nakal, pukulkan ini ke belakang. Iya, kata guru ngaji. Oh, dia mengaji pakai rotan. Makanya di dinding kamar, di dinding ruang tamu disangkutkan cambuk supaya kalau anak tak sholat, anak kecil ditunjuk. Nanti bapak ibu kalau ke rumah saya tengok di ruang tamu ada di sini Arif. Kenapa Arif Pak Ustaz? Saya ceramah ke Bangkalan Madura. Dikasih orang Madura saya cenderamata, celurit sama cambuk. Masa saya gantung di ruang tamu? Ada sampai sekarang. Jadi bukan untuk memukulkan, tapi bagus juga kalau tamu lambat dia balik tengoknya. Tidak boleh. Tamu mesti dimuliakan. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Subuh akan menjauhkan dari sanksi. Man sholat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau selama di sini dalam tanggunganku, selamat insyaallah. Maka kita dari pagi ini sampai petang nanti dalam tanggungan Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah sholat subuh berjamaah. Aku tak percaya aku ceramah Ustaz. Katanya, man sholat subuh fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah. Begitu aku balik, slot hilang. Begitu aku balik, helm basah. Begitu aku balik, Allah mungkin punya rencana yang lebih indah, mau digantinya slot kau dengan slot yang lebih baik. Tapi bukan berarti kau ambil slot kawan yang lebih mahal. Karena banyak jemaah yang pandai menginterpretasikan hadis sendiri. Jadi sikap kita kepada Allah ini adalah ihsanuz zanni billah, husnuz zan kepada Allah. Sedangkan kepada manusia saja kita husnuz zan, apalagi kepada Allah. Salat yang membuat sehat. Bab kelima beliau bahas sebab-sebab kenapa susah bangun subuh. Yang selama ini susah bangun subuh, ada jawabannya di sini. Karena tak takut pada Allah, karena tak berharap akhirat, karena menyepelekan waktu, karena begadang. Sudah tahu sholat subuh jam 5, ditontonlah bola sampai jam 4. Tidur jam 4.30. Itu kan bunuh diri massal. Kalau nonton bola sampai jam 4, maka tahan-tahankanlah sampai azan subuh. Karena kalau kau tidur, alamat kapal akan tenggelam. Karena matanya bukan kuasa kita. Makanya kalau jam 4, jam 4.30 tunggu azan subuh. Habis azan subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh itu barulah tidur. Ini kadang orang lebih khawatir dia tak sarapan daripada tak sholat subuh. Di mana harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian beliau bahas juga di bab yang ke-6, kiat-kiat supaya mudah sholat subuh. Bab yang ke-7, suling subuh keliling 200 masjid bersama PSN. Beliau bahaskan bagaimana gerakan ini awal bisa masjid 1, masjid 2, masjid 3, masjid 4. Tausiah subuh ini di-share ke seluruh orang di dunia. Saudara kita yang ada di Melbourne, itu Australia, Pak Ustaz ya. Ada rupanya orang kita di sana. Di Australia ada namanya Masjid Masyarakat Minangkabau. Beberapa bulan yang lalu saya diminta pengajian online dengan masyarakat Minangkabau yang membuat masjid di Australia. Di tempat minoritas muslim pun ada masjid. Jadi kalau pengajian kita ini ditonton saudara-saudara kita, maka yang selama ini mereka tak ada ide setelah mendengar, oh di Batam 200 kali sudah mereka sholat, maka terinspirasilah dari Sabang sampai Papua dengan acara subuh ini, insyaallah.
Akhirnya anak-anak muda yang ada di Aceh, di Palembang, di Makassar, di Banjarmasin, di Sorong, di Maluku membuat juga gerakan yang sama. Maka sahabat-sahabatku semua mendapatkan amal jariyahnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dapat pahala dari orang yang melakukannya karena terinspirasi. 200 kali sholat subuh itu setelah dipotong masa off waktu Covid. Jadi rupanya sempat juga berhenti gerakan ini sebentar karena Covid. Alhamdulillah sekarang Covid sudah tak ada lagi. Karena di awal tahun, akhir tahun dia tak ada. Nanti pas mau dekat-dekat Ramadan baru dia datang. Alhamdulillah sekarang subuh keliling masih bisa. Pembahasan menjemput kebangkitan umat dengan sholat subuh seramai masjid. Nah itu pembahasan terakhir dalam buku ini. Kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Itu kata ulama Mesir. Dan hari ini kita menengok ini bukan lagi sholat Jumat, ini sholat Idul Fitri. Kenapa begitu? Karena kalau sholat Jumat tak ada ibu-ibu. Ini sholat Idul Fitri. Kalau mau menengok sholat subuh macam sholat Idul Fitri, datanglah ke Nongsa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita istiqomah, anak cucu kita istiqomah. Saya datang yang ke tempat yang bulan-bulan aja, yang ke 200, yang ke 300, yang ke 1100. Insya Allah nanti saya datang lagi, kita bulan-bulankan yang angka 2 aja. Yang ke sholat subuh PSN yang ke 2000. Tapi pas yang ke 2000 itu sebagian bapak-bapak ini udah meninggal. Pas saya hadir itu saya tengok, muda-muda semua. Saya waktu itu masih hidup. Hidup dan mati bukan kuasa kita. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita istiqomah sholat subuh berjamaah, semua orang yang sholat subuh itu sholat berdoa, maka mengalir ke kubur, ke makam kita. Enaknya Abdul Somad, dia tak datang dari 1, 2, 3 enggak. Pas 200 saja datang. Pas 200 dipasangkan sorban, foto cendramata, acara bedah buku. Pas giliran pahalanya dapat apa tak dapat? Saya sebetulnya sedang mancing jamaah, setuju tak mereka dapat? Pas saya tanya, dapat apa tak dapat? Dapat. Kalau dia setuju, dapat, kan gitu kan? Coba saya tanya, dapat apa tak dapat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbuat baik kepada berbuat buruk jangan sekali. Karena sampai masanya nanti niat buat baik ada, tapi kita sudah mati. Berbuat baik kepada berbuat buruk jangan sekali. Karena masanya nanti ada, niat untuk buat baik ada, tapi kita sudah mati. As-salatu khairum minan naum. Hari ini kau menarik selimut, hari ini kau mematikan jam, hari ini kau marah, apalah azan ini. Tapi sampai masanya nanti kau ingin betul datang untuk sholat subuh, tapi tak bisa karena mati. Tak wajib sholat, setengah mati di ruang ICU, meleleh air mata ingin sholat subuh. Oh, andai dulu waktu sehat kau kemana? Sekarang berandai-andai, nasi sudah jadi tai ayam. Udah di ICU, cerita bubur juga deh. Maka selagi sehat badan, paksakan bangun subuh. Grup-grup WhatsApp hidupkan. Sampai jam sekian telepon kawan, ayo kita sholat. Usah kau urus-urus sholatku, urus saja surgamu. Neraka aku biar ku urus sendiri. Neraka aku bukan neraka. Memang
memang betul kawan. Tapi nanti kalau aku masuk surga kau tak ada lo gak rame guys. Jangan dibalas marah. Kalau dia marah kita marah juga. Dia kesetanan kita kesetanan juga. Apa beda kita sama dia? Betul? Ajak kawan, jangan berhenti. Aku takut kalau ngajak dia cakap dia kasar tersinggung. Kirimkan video saya. Siapa yang tak sholat mati kafir, hanyutkan ke sungai, campakkan ke jembatan. Rela. Rela. Ada dengan cara lembut. Tengoklah suasana. Ada dengan cara. Kau belum juga lagi sholat. Nantilah nunggu pensiun. Malaikat datang tak nunggu pensiun. Bagaimana kalau nanti kau mati? Dengan cara yang lembut. Ada dengan cara bukan keras, tegas, sesuai dengan keadaan masing-masing. Kapan kita keras, kapan kita tegas, kapan kita lembut. Tengok, kalau kawan pun tegas, lembut. Nah, kalau dia tegak kita keras, disinggung kan mati kita. Ada orang yang tidak profesor, tidak doktor, tidak tamatan dari Al-Azhar, tidak pernah ke Kedah, tidak pula dari King Saud. Dia hanya anak muda biasa pakai motor. Tapi rupanya mulutnya dari hati sampai ke hati orang. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta merah, onta besar kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi mengajak sholat subuh ini bukan tanggung jawab Ustaz Marsofwan, bukan tanggung jawab Ustaz Soman, tapi tanggung jawab kita semua. Untuk anak-anak muda yang sudah ikut program ini, mudah-mudahan istiqomah sampai mati. Bagi yang belum, kita ajak terus supaya semua anak muda sholat. Yang tua tak usah lagi diajak, karena memang mereka udah sejengkal lagi ke liang lahat. Tak juga sholat, apa lagi mau dicari hidup ini? Walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya? Nyanyikan itu bu, ke laki ibu yang tak sembahyang. Jadi sambil masak sarapan. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang lakiku apa gunanya? Laki celaku. Lembut aja. Abang sembahyang bang. Nanti kalau abang tak sembahyang, aku masuk surga sama siapa? Aku tak mau nunggu abang lama-lama dicuci di neraka jahanam. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Salat yang pertama kali amalan yang akan dihisab dihitung hari kiamat nanti salat. Salat walaupun banyak ibadahmu tapi kalau tak salat, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Saya ucapkan tahniah selamat untuk gerakan pejuang subuh Nongsa, untuk Ustadz senior saya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Marsofwan bin Abdul Wahab atas launching buku Kok Harus Sholat Subuh. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk penulisnya, menjadi motivasi amal untuk jamaah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu pembacaan Al-Fatihah. Mari kita aminkan doa dari guru kita, kiai kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya
كبر، يا ميسر يسر، يا مسهل سهل، سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وبارك أولادنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang berbahagia, terutama salam Allah ala bani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah berkunjung ke luar tadi. Dan pada hari sebenarnya dikatakan saya sholat subuh setelah Mudah-mudahan dalam waktu